Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke teman-teman ya, di video kali ini kembali saya mau membongkar ya aplikasi yang sudah pernah saya review sebelumnya terkait aplikasi PP Infrastruktur. Nah, tapi untuk video ini bukan kayak mereview ke dalam aplikasinya karena itu kan sudah pernah saya bongkar di konten yang sebelumnya. Tapi ini ada hal yang lucu menurut saya teman-teman. Ya terkait leader ataupun ya salah satu pemainnya lah yang ada sangkut pautnya dengan NL kekuatan hijau. Itu ya, yang sama-sama kita ketahui NL kekuatan hijau itu adalah penipuan money game Ponzi yang sudah merugikan banyak orang. Nah, ini ada leadernya ya. Manajer lah tepatnya, manajer NL kekuatan hijau yang sekarang jabatannya di aplikasi investasi bodong PP infrastruktur yang palsu ini. Saya nggak tahu nih jabatannya sebagai member biasa atau dia mau ikut-ikutan jadi manajer lagi. Ya, orangnya yang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini lagi prospek tim juga, tim saya yang kesekian kalinya yaitu Septian. Ya, Septian sudah mendaftar di paket jalan tol Manado. PPI memang mantap. Oke, nah ibu ini ya, saya malas nyebutin namanya, gitu ya. Nah, kita bahas dulu nih dari segi aplikasinya ya. Kemarin itu sudah pernah saya membongkar aplikasi ini, gitu ya, dengan segi kejujuran saya lah. Kenapa saya utamakan kejujuran teman-teman? Karena di channel ini itu anti Ponzi, aplikasi-aplikasi penipuan. Jadi saya itu lebih mengutamakan kejujuran saya ya, ketimbang view saya banyak tetapi itu adalah korban yang terjerat di sana. Ya, walaupun mereka itu dapat dana kaget ya, itu belum tentu ya. Orang yang ngeklik link dia itu belum tentu dapat uang dari aplikasi yang dibahas seperti konten kreator yang lain. Gitu. Jadi di channel ini ya, saya tuh lebih menekankan kejujuran saya. Ya, karena walaupun saya dapat uang gitu ya dari hasil menjerumuskan orang ke aplikasi bodong money game skema Ponzi, itu uangnya haram. Ya, kalau saya makan uangnya ya, masuk ke rekening terus saya tarik untuk makanan saya, itu uangnya haram mendarah daging. Gitu ya. Makanya di sini nih saya nyari uang nih secara halal-halal aja. Makanya itu saya tegaskan ke teman-teman, mending nyari uang kerja nyata saja. Gak usah main-main aplikasi-aplikasi bodong. Ya, main aplikasi itu boleh. Ya, tapi lihat dulu aplikasi yang ditawarkan ini gimana sistemnya. Gitu. Ya, kalau money game ya skip aja gitu. Ya, selain dilarang sama agama juga dilarang sama negara kita. Gitu, oke? Ya, sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya, aktifin lonceng notifikasinya. Nah, PP Infrastruktur ini sebenarnya ada yang asli. Ya, dan itu perusahaannya di Indonesia. Nah, ini ada suatu komplotan yang mencatut nama aplikasinya ya untuk jalur penipuan. Jadi seakan-akan aplikasi PP Infrastruktur yang menawarkan investasi ini berasal dari perusahaan tersebut. Padahal ya teman-teman ya, perusahaannya yang asli ya, PP Infrastruktur yang asli itu sudah terang-terangan ya buat klarifikasi di Instagramnya bahwasanya mereka sama sekali tidak ada menawarkan investasi yang beralamat di PP PT ya, PT PPII. Domainnya itu. Dan satu lagi ada tuh TBK juga. Ya.
perusahaannya yang asli sudah klarifikasi ya, dan itu kontennya juga saya udah buatkan ya, mengenai klarifikasi mereka. Itu sudah jelas penipuan. Di sini aja ya, di awal kalian gabung di PT PPI ini ya, ataupun aplikasi ini, itu kalian pakai nomor asal-asalan saja itu bisa masuk loh teman-teman. Itu mengindikasikan kalau aplikasi ini tuh tidak aman. Gitu. Oke. Nah, kita balik ke leader yang tadi ya, ibu ini ya. Nah, sebenarnya ibu ini nih udah pernah masuk di konten saya. Dan ini sebenarnya udah dibahas juga ya sama channelnya Bang Anggi dan teman-teman YouTuber saya juga. Tapi saya tuh mau buat versi saya juga. Nah, orang ini ya, orang ini sebenarnya adalah manajer NL Kekuatan Hijau, Gorontalo ya, yang sudah menipu banyak orang di NL Kekuatan Hijau. Dan ending ceritanya di NL kemarin teman-teman ya, dia mengaku jadi korban dari NL gitu. Nah sebenarnya ibu ini ya, saya sudah bahas jejak digitalnya itu, dia ini sebenarnya seorang pemain Ponzi akut gitu ya, turun menurun dari dulu VTube, Agree Develop, DreamWorks ya, pokoknya ada lagi tuh penyewaan mobil. Nah, NL Kekuatan Hijau. Terus sekarang dia di PT PPII. Oke, gini teman-teman. Pertama ya, saya dapat informasi ini dari Bang Anggi. Ya, yang chat dengan saya. Nah, beliau mengirimkan foto pertama yang ini nih. Pertamanya kami berdua ya, saya dan Bang Anggi dan juga teman-teman Kak Kinan Bang Elang, ini tidak percaya dengan foto yang ini. Saya rasa ya, dan teman-teman YouTuber saya juga ini mengira ini adalah editan dari grup Map Ponzi ya, masyarakat anti Ponzi. Gitu. Kami kira berempat seperti itu loh. Ya. Ini cuman diedit oleh masyarakat anti Ponzi. Karena apa? Karena masyarakat anti Ponzi sudah apa ya? Membuli terus ya ibu ini dari kemarin kejadian NL ya, karena mungkin saya kira ini diedit pakai masker gitu ya, diedit pakai masker. Dan orangnya yang satu ini ya, yang di sebelahnya ini yang pakai jilbab merah, itu teman dia juga yang sama dengan di NL ya, yang ada videonya yang bilang ragumu rugimu gitu ya, di NL Kekuatan Hijau kemarin. Nah, kami rasa ya, kami tebak di awal ini cuman editan saja. Dan Ibu Dwi Riana ya, saya sebut namanya ya. Ibu ini kami kira ini sudah tobat. Ya, kenapa tobat? Karena dia termasuk leader dari money game Ponzi di NL Kekuatan Hijau dan sebelum-sebelumnya. Ya. Kami kira dia udah tobat loh teman-teman. Tetapi dia muncul di PP Infrastruktur yang kemarin dimirip-miripkan sama NL Green ataupun NL Kekuatan Hijau money game skema Ponzi. Ya. Jadi dari sini ya, untuk orang awam pemain PT PP Infrastruktur, hati-hati. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini. Semua money game saya rasa komplotannya itu saja ya. Mungkin ada beberapa kelompok lah. Agak 10 atau beberapa orang. Tetapi aplikasi ini dibantu sama leader ya, sama leader yang sudah akut ya bermain aplikasi-aplikasi seperti ini. Gitu. Karena kalau tidak ada bantuan dari mereka, tidak ada orang yang mempromosikan aplikasi ini. Orang seperti itu adalah orang-orang yang jiwa-jiwa maling, teman-teman. Gitu ya. Bukan cuman ibu ini saja ya. Saya tidak mau mengerucut ke satu orang. Nah, banyak ya YouTuber ya yang mempromosikan dan mencantum link dari aplikasi money game itu di
eh, konten-konten mereka ya, dengan kata-katanya pahami resiko, terus jangan bergabung, biarkan aja saya yang bergabung. Katanya seperti itu. Gini teman-teman, semua investasi itu memang ada resiko. Ya, kita bahas resiko yang investasi yang sehat dulu, yang legal. Ya, yang legal investasi yang ilegal nih, yang legal dulu ya. Yang legal resikonya apa? Gitu. Yang legal, nih rambut nih, aduh. Nah, yang legal resikonya adalah fluktuatif. Penurunan dari instrumen ataupun jenis investasi yang kalian laksanakan. Misalnya kayak reksadana. Kalau pasar uang itu nggak terlalu turun kali lah. Nah, contohnya kayak kripto, investasi koin kripto. Itu sangat logis ya untuk sistem investasinya. Grafik naik dan turun. Itu adalah resikonya. Nah, sekarang kita bahas di resiko investasi ilegal. Investasi ilegal resikonya aplikasinya nggak bisa diakses. Kan udah naruh uang ke sana, ya, terus tiba-tiba aplikasinya nggak bisa diakses. Nah, itu resiko dari investasi ilegal. Uang kalian akan dibawa kabur atau istilahnya kalian kena tipu lah. Jadi, kerugian kalian itu bukan dari kenaikan ataupun penurunan dari aset yang kalian investasikan. Gitu. Melainkan di aplikasi investasi bodong seperti PPII ya, infrastruktur ini yang palsu ini, itu resikonya adalah uang kalian dibawa kabur dan tidak memberitahukan di dalam aplikasinya ada sistem resiko. Melainkan kalian diuntungkan terus, konsisten pendapatannya. Ya. Jadi gitu teman-teman. Ya, pokoknya ya, investasi bodong, aplikasi money game Ponzi yang katanya aplikasi penghasil uang, itu digerakkan ya oleh orang-orang yang sama, saya rasa seperti ibu ini. Ya, kan aduh teman-teman ya, kemarin dia udah buat klarifikasi, itu udah saya kontenin. Dia ngaku korban. Kalau dia ngaku korban dari money game Ponzi dari NL Kekuatan Hijau, dia tidak akan gabung di PP Infrastruktur lagi loh. Logikanya seperti itu. Kalau dia benar-benar korban ya, dari aplikasi Ponzi money game investasi bodong yang sebelum-sebelumnya, dia pasti nggak akan gabung ke PP Infrastruktur dan mengajak orang. Pasti dia akan tobat. Kenapa? Karena dia udah mengalami kerugian kalau dia sebagai korban. Nah, itu dia ngomong di publik sebagai korban, itu cuman strategi dia untuk supaya tidak dilaporkan ke jalur hukum. Itu padahal di rekening dia ini udah banyak loh uang yang masuk dari NL kemarin. Karena dia udah buka cabang kantor. Ya kan? Yang lucunya dari NL Kekuatan Hijau yang kemarin, para manajer ya, terus si Lintang tuh apa tuh ya, direktur ya. Nah, direktur itu buat klarifikasi. Sedangkan aplikasi Ponzi sebelumnya, kalau udah scam ya, orang-orang teratas itu kabur. Tidak melakukan pembelaan diri. Nah, saya rasa ibu ini udah sadar gitu. PP Infrastruktur ini adalah aplikasi penipuan yang akan berujung penipuan. Gitu ya. Saya rasa ibu ini udah kayak orang-orang yang punya jiwa-jiwa judi lah gitu teman-teman ya. Ya. Nah, satu lagi ya, kebohongan dari PP Infrastruktur ini mungkin nanti saya buat juga di konten terpisah. Tapi saya mau buat juga nih, saya masukin saja lah ya di video kali ini. Sudah mulai saya lihat ada beredar seperti PP Infrastruktur ini ada dokumen perizinan dari OJK. Ya.
Saya lihat udah ada gitu. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa berpikir lah, kayak Enal Kekuatan Hijau, dia juga mencatut logo OJK. Alhasil sekarang aplikasinya udah scam. Sebenarnya cara mudah untuk ngecek ke OJK mengenai suatu investasi bodong itu apakah terdaftar atau tidak, itu bisa kalian klik aja link di deskripsi, itu ada nomor WhatsApp-nya. Seperti inilah contohnya. Kalian tinggal ngeklik aja lah. Kalian klik ya, apa nama aplikasinya? PP Infrastruktur. Kalian klik di sana. Kalian lihat jawaban OJK itu bagaimana. Gitu ya. Kalau jawaban OJK itu tidak terdaftar ataupun pertanyaan ibu bapak masih konsultasi atau apapun, itu jelas tidak terdaftar. Apalagi secara tegas ya, OJK itu langsung memberitahukan kalau ini adalah ilegal. Itu lebih parah gitu ya. Karena ada sebagian aplikasi kalau dicek ya, itu konsultasi bapak ibu belum terdaftar, terus satu lagi ada langsung dibabat langsung sama OJK. Ya, ini ilegal kata OJK, jangan disentuh. Gitu. Beda sama yang udah terawasi seperti Bibit ya. Investasi instrumen yang menawarkan instrumen reksadana. Terus Ajaib, Peluang ya. Itu aman di OJK. Oke, jadi untuk PP Infrastruktur sekali lagi saya tegaskan ke teman-teman, ini penipuan. Tapi buat kalian yang mau main orang awam yang udah saya katakan, ya terserah gitu ya. Jangan menyesali nanti di akhir kalian ditipu, karena ini udah mengindikasikan ini penipuan. Yang menggerakkan adalah penipuan. Ibu ini penipu loh gitu. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.